ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Catatkan kami semua menjadi hamba-hamba yang yakin padamu. Allahumma inna nas'aluka imanan kamilan wa yaqinan sadiqan wa qalban khashi'an wa lisanan dhakiran wa amalan mutaqabbalan. Taqabbal minna ya arhamar rahimin innaka antas samiul alim. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, sukses itu masuk surga. Tidak ada artinya di dunia dia anggap sukses kalau jadi ahli neraka. Di surga nikmat terbesar adalah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala ternyata bukan hanya mengandalkan amal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat, hari tiada manfaat harta dan anak-anakmu kecuali illa man atallaha, yang berjumpa dengan Allah biqalbin salim, dengan hati yang selamat, hati yang bersih. Jadi perjumpaan dengan Allah itu milik orang yang memiliki qalbun salim. Kalau begini jadi lebih sederhana goal hidup kita. Sukses itu surga, nikmat terbesar di surga adalah berjumpa dengan Allah. Yang berjumpa dengan Allah adalah yang qalbun salim, yang hatinya bersih. Bersih dari kemusyrikan, bersih dari kemunafikan, bersih dari ujub, bersih dari takabur, bersih dari dengki, bersih dari penyakit hati apapun. Kita disuruh mencari ilmu. Jadi seperti apa nih yang berilmu di antara kita di Darut Tauhid ini? Apakah yang paling banyak hafalannya? Apakah yang berilmu itu yang paling panjang gelarnya? Atau yang disebut ustadz, kiai? Sepengetahuan saya, yang berilmu itu yang dengan ilmunya hatinya jadi bersih, dengan ilmunya amalnya diterima. Ilmu seseorang alat ukurnya adalah kebersihan hatinya dan amalnya. Karena innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat rupa dan hartamu, tapi Allah melihat hati dan amalmu. Hati yang qalbun salim, amal yang diterima. Jadi kalau kita berada di pesantren, kuliah, menghafal Quran, ya tadilah yang sukses itu yang hatinya jadi bersih. Pertanyaan, kenapa banyak yang belajar agama tapi kelakuannya tidak sebanding dengan ilmunya? Tidak sedikit yang ceramah, tapi kenapa tidak cocok dengan ceramahnya? Satu, penyebab orang kehilangan keberkahan ilmu, yang pertama adalah salah niat. Wa huwa alimum bidati sudur, dan Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada ini.
Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Allah mengetahui apa yang dibisikkan di hati. Jadi kalau datang ke pengajian seperti ini, ikut kuliah, menghafal Quran, pergi ke luar negeri, belajar di Al-Azhar, di Madinah, di Mekah, di Sudan, di Maroko atau dimanapun, tapi niatnya tidak ikhlas mencari keridhaan Allah, itu seperti tidak ada cahaya. Dia sampai tapi tidak dapat cahaya ilmu, karena cahaya ilmu hanya diberikan oleh Allah bagi orang yang inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Termasuk di Darut Tauhid ini, orang yang paling ikhlas walaupun ilmunya sedikit, paling penuh cahaya pertolongan Allah. Walaupun gelarnya panjang, kuliah ke sana sini, menghafal, tapi kalau niatnya hanya cari penilaian makhluk, ingin dianggap pintar, ingin bisa berdebat, ingin dianggap bergelarnya lulusan agama dalam dan luar negeri, ingin penghasilan, ingin diakui, selesai itu ilmu. Allah tahu setiap hati. Yang menentukan bisa jadi amal itu adalah Allah. Dan Allah tahu niat setiap orang. Allah tahu ini belajar bukan nyari ridho Allah, selesai. Maka ilmu meluruskan niat ini bukan sembarangan. Itu kunci yang menentukan. Dua, kenapa orang mencari ilmu tapi kelakuannya tidak berubah? Padahal dia di masjid, padahal dia bagian Baitul Quran, padahal dia di lembaga amil atau di Lajnah Syariah. Kenapa? Yang kedua adalah dia tidak menggunakan adab dalam mencari ilmu. Karena adab dulu baru ilmu. Siapa? Imam Ibnu Mubarak 30 tahun belajar adab, 20 tahun belajar ilmu. Orang kalau tidak pakai adab, adab itu penampakan luarnya, ya, rasa hormat kepada ilmu. Lihat para ulama terdahulu, mau mengajar itu dandan, mandi dulu, pakai pengharuman, pakai harum, karena menghormati ilmu. Bertemu dengan guru, jaga adab. Bahkan siapa Imam Syafi'i membuka bukunya saja di depan gurunya pakai adab. Banyak orang yang tidak menggunakan adab, itu kehilangan barokah ilmu. Kita tidak niat untuk memperlakukan guru itu berlebihan, tetapi nyatanya Allah menitipkan ilmu lewat guru. Ayah membanting tulang memberi makanan lahir, guru memberi makanan hati. Maka orang-orang yang kurang menjaga adab, gak barokah tuh ilmunya. Mungkin ilmunya banyak, hafalannya banyak, ceramahnya juga banyak. 3, ilusi ilmu. Apa ilusi ilmu? Jadi dia merasa dengan tahu itu dia sudah beramal. Dia tahu senyum, dia merasa sudah senyum. Dia belajar ilmu tahajud, dia mengajarkan tahajud, dia merasa sudah tahajud. Dia mengatakan ayo bangun ukhuwah Islamiyah, dia merasa dia sudah membangun ukhuwah. Ini tertipu. Jadi dia memperbanyak ilmu,
Padahal ilmu yang tidak diamalkan seperti pohon tak berbuah. Bahkan ada lagi yang mengatakan ilmu yang tidak diamalkan seperti makanan dikumpulkan tapi tidak dimakan, jadi busuk. Ilmu itu jadi cahaya kalau diamalkan, kalau tidak diamalkan jadi beban. Orang yang tidak sibuk mengamalkan ilmu seperti keledai bawa buku. Bukunya manfaat tapi bagi keledai cuma jadi beban. Dunia akhirat. Karena orang berilmu yang tidak mengamalkan lebih hina daripada yang tidak berilmu tidak mengamalkan. Dia tidak tahu tentang ke masjid. Dia tahu ke masjid tapi tidak ke masjid sudah beda. Dia tahu ke masjid, dia nyuruh orang ke masjid, dia tidak ke masjid, beda lagi. Ilmu yang diketahui dan ilmu yang disampaikan itu jadi hujah yang berat. Maka ceramah itu bukan berarti sudah mengamalkan. Satu, salah niat. Dua, tidak serius menggunakan adab sebagai alas untuk mencari ilmu. Yang ketiga, ilusi ilmu. Banyak ke pengajian, sering, tapi ya targetnya hanya mau tahu, bukan untuk mengamalkan. Jadi pulang dari pengajian tidak mengamalkan, dia tidak terbebani. Harusnya setiap pulang pengajian ini ada satu yang bekal dipegang, satu, dua, atau tiga yang setiap pengajian itu berubah dirinya. Bukan datang terus, datang lagi, tapi tidak ada yang berubah. Dia sibuk untuk berdebat, tapi tidak mengamalkan. 4, dia tidak bermujahadah untuk membersihkan hati. Karena nambah ilmu itu bisa nambah ujub. Nambah ilmu itu bisa nambah sombong. Kurang bagaimana berilmunya iblis. Iblis lebih duluan diciptakan oleh Allah, lebih duluan kenal kepada Allah, lebih duluan taat kepada Allah. Allah menguji dengan Allah ciptakan Adam alaihissalam. Iblis tidak bisa menahan dirinya dari ujub. Ana khairu minhu. Aku lebih baik dari dia. Aku diciptakan dari api, Adam dari tanah. Aba wastakbaro. Iblis enggan dan takabur, menganggap remeh. Jadi ilmu dan amal itu harus didampingi mujahadah, membersihkan hati. Kalau tidak punya program bermujahadah, membersihkan hati, itu ilmu dan amal jadi penyakit. Ujian ilmu itu, amal juga ujian. Baru lulus kalau ilmu dan amal hatinya jadi bersih. Maka hati-hati hadirin, wisuda itu bisa babak baru ujub, babak baru takabur. Wisuda para penghafal Quran itu berat sekali itu. Karena menghafal Quran belum tentu mutkin. Menghafal Quran, hafal 30 juz itu baik, tapi belum tentu paham. Menghafal Quran, paham, belum tentu mengamalkan. Menghafal Quran, paham, mutkin, mengamalkan, belum tentu ikhlas. Jadi masih panjang ceritanya. Sudah diwisuda, maka tolong nanti wisuda Baitul Quran
lebih hati-hati. Jangan sampai wisuda itu malah nambah penyakit hati. Rasa syukur bagus, tapi jangan sampai wisuda itu malah jadi ujub, merasa diri beda dari yang lain. Jadi sombong, menganggap lain lebih rendah. Bahkan imam di masjidnya juga jadi lebih hina gara-gara ada beberapa ayat yang salah, padahal tidak salah, hanya ilmunya belum sampai. Hati-hati. Lebih repot lagi anak yang diwisuda, ibunya yang sombong. Nah, ini lebih kacau. Lebih parah lagi, bapaknya ikut sombong. Padahal Iqra juga baru jilid 1. Jadi wisuda itu harus dikemas dengan sangat hati-hati, sehingga niat bersyukurnya benar-benar syukuran. Jangan sampai wisuda itu jadi takaburan atau ujuban. Yang kelima, kenapa ilmu tidak berbuah jadi amal? Karena dia kurang menghibah kepada Allah untuk diberi taufik bisa mengamalkan ilmu. Jadi kita bisa mengamalkan ilmu itu bukan karena kita berilmu. Kita mengamalkan ilmu karena ditolong oleh Allah. Jadi kalau kita belajar, kemudian dengan belajar kita merasa beramal, itu pun masalah. Karena la haula wala quwata illa billah. Kita ini tidak ada daya untuk beramal tanpa pertolongan Allah, tidak ada kekuatan menjauhi maksiat tanpa perlindungan Allah. Jadi jangan merasa dengan kita belajar, sibuk kuliah, sibuk menghafal, kemudian dengan kemampuan kita jadi beramal, ini masalah juga. Harus makin menghibah kepada Allah supaya kita bisa mengamalkannya. Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Pendek itu doanya. Wa tarkal munkarat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Jadi kita harus menghibah nih. Selain meminta ilmu, minta bisa mengamalkan ilmu dan diterima oleh Allah. Jadi tidak selesai hanya dengan rajin belajar. Hati-hati ini, terutama yang sudah lama di pesantren, bahkan sudah hampir pensiun, tapi tidak signifikan perubahannya, berarti salah niat, berarti adabnya kurang terjaga, berarti dia tertipu oleh ilmu yang dia miliki, tidak fokus kepada mengamalkan. Yang keempat, dia tidak bermujahadah membersihkan hati. Dan yang kelima, dia tidak bersungguh-sungguh memohon pertolongan Allah agar bisa mengamalkan ilmu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian hadirin, mudah-mudahan jadi bahan tafakur. Ada pertanyaan? Ya, silakan.